tuntutan dari kami. Terima kasih atas gerakmu ada kebaikan Tuhan, dan pada sore ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan-Mu yang Tuhan saat ini setiap kami Tuhan menyampaikan supaya apa yang kami sampaikan biarlah menjadi berkat setiap orang yang dengan Bapa. Terpujilah nama Bapa kami selamanya, hanya dalam nama Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Salam, selamat sore Bapak Saudara dikasih nama Tuhan. Kita akan membaca, langsung aja kita membaca kebenaran Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai 18. Sudah ditemukan? Amin. Saya akan membaca ayat yang ke-10 dan Bapak Saudara lanjut dengan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, karena tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ayat 18 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Amin. Demikianlah Tuhan. Langsung saja saya akan mengambil tema, yaitu integritas menghadirkan kepercayaan. Kalau boleh tahu Bapak Saudara, integritas itu apa? Sampai tahu integritas itu apa? Integritas menghadirkan kepercayaan yang terambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Integritas itu adalah prinsip moral yang mencakup kejujuran dan konsisten dalam tindakan dan perilaku seseorang. Nah, di sini Bapak Saudara, kepercayaan adalah hasil dari integritas yang kuat. Ketika seorang bertindak dengan integritas, mereka cenderung dianggap sebagai individu yang dapat dipercaya dan jujur, yang memungkinkan orang lain untuk mempercayai mereka. Nah, contoh di sini, ketika kita mempunyai suatu pekerjaan itu kira-kira Bapak Saudara memberikan pekerjaan itu kepada siapa? Kepada orang yang sembarangan atau orang yang kita percaya bisa melakukan? Kita harus bisa memilih. Ketika kita mempunyai suatu pekerjaan itu kita berikan kepada siapa? Kepada orang yang belum bisa memegang pekerjaan itu, atau tetapi orang yang bisa dipercaya untuk memegang pekerjaan itu. Jadi kita bisa berpikir bahwa ketika seseorang itu punya integritas, nah jadi kita harus melihat bahwa kita mempunyai suatu pekerjaan, kita harus memikirkan siapa orang yang bisa dipercaya untuk memegang pekerjaan itu. Nah, dan juga seperti seseorang teman-teman yang secara konsisten memberikan informasi yang tepat dan jujur dalam percakapan, membangun kepercayaan di antara teman-temannya. Di sini kalau ketika seseorang mempunyai integritas, yaitu mempunyai
seseorang konsisten, yaitu memberikan informasi yang jujur. Jadi ketika kita memberikan suatu pekerjaan kepada orang lain, kita bisa berpikir mana yang bisa dipercaya untuk memberikan pekerjaan itu. Nah, adapun kita bisa melihat bagaimana integritas menghadirkan kepercayaan. Yang pertama yaitu setia. Kita lihat dalam Lukas ayat 10 di situ. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, di sini bahwa kita tahu Bapak Saudara, poin yang pertama yaitu setia. Setia itu apa aja sih? Yaitu ketaatan terhadap janji, konsisten, kejujuran dan transparansi, kesetiaan kepada nilai dan prinsip, kesetiaan pada pekerjaan, dan juga kesetiaan pada agama dan kepercayaan. Nah, di situ adalah setia. Itulah arti dari setia. Nah, jadi Bapak Saudara, mengingatkan kita bahwa mereka yang setia pada perkara yang kecil akan diberikan oleh perkara besar daripada Tuhan. Nah, jadi jika kita ingin diberikan kepercayaan, hal yang pertama itu adalah setia. Bisa kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita mau dipercaya kepada orang, kita harus memiliki setia. Jika seseorang itu mempunyai setia dalam dirinya, maka dia akan dipercaya untuk melakukan perkara-perkara besar dan perkara-perkara kecil. Di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita tentang integritas menghadirkan kepercayaan. Nah, setia itu tadi apa yang dijelaskan? Yang pertama tadi ketaatan terhadap janji, konsisten, kejujuran dan transparansi, kesetiaan pada nilai-nilai dan prinsip, kesetiaan pada pekerjaan, pada agama dan kepercayaan. Itulah setia. Jadi kita harus melihat bahwa dalam diri kita harus mempunyai kesetiaan. Melakukan hal sesuatu dari awal sampai akhir, itulah arti setia. Arti setia itu adalah memulai dari awal dan sampai akhir, itulah dinamakan setia. Bukan hanya orang yang seperti datang dari awal menunggu-nunggu, tetapi dan pada di tengahnya ketika mereka mempunyai masalah, dia melarikan dalam setiap permasalahan itu tidak melanjutkannya lagi. Nah, jadi saudara, ketika kita sudah melakukan hal sesuatu, jadi bukan dari awalnya saja kita menggebu-gebu, kita semangat, ya kayak seperti dalam perkuliahan. Kita dari awal semester 1 semangat, jadi mahasiswa kita semangat, dan di akhir di pertengahan, dan setiap ada ujian, ada tugas-tugas, kita memikirkan, rasanya capek, rasanya putus asa, ingin memikirkan bahwa kita ingin pulang, kayak pikirkan tugas lagi, belum biaya makan, belum biaya apa saja, belum sampo, belum mandi. Nah, di situ kita sudah memikirkan bahwa, aduh Tuhan, kok begini rasanya kita kuliah ya, kita nggak ada duit, kita nggak ada apa-apa, kita memikirkan sana sini. Nah, jadi orang yang memiliki setia itu adalah setia dari awal sampai akhir. Kita harus kita mempunyai suatu komitmen ketika kita sudah masuk dalam perkuliahan, kita selesaikan dari akhir, itulah namanya setia. Setia juga memerlukan kepercayaan, baik dalam keuangan, tugas, tanggung jawab, dan hal apapun yang akan. Hal yang pertama kita lakukan adalah setia. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kepercayaan. Nah, kita tidak usah memikirkan hal-hal seperti uang, kayak pikir-pikiran apapun, tapi kita harus fokus ketika kita sudah melakukan perkuliahan, kita fokuslah dalam perkuliahan, bahwa kita yakin, kita percaya Tuhan akan memberikan segala yang untuk kita. Amin. Amin. Jadi janganlah takut. Ketika kita mempunyai setia dan mempunyai kepercayaan, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, setialah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Jadi tanamkan dalam diri kita Bapak Saudara, yaitu tentang setia dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan, ketika Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita, biarlah kita lakukan dengan apa yang kita bisa. Yang kedua, integritas menghadirkan kepercayaan, yaitu benar. Di ayat Lukas 16 ayat 10 itu, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, apa itu benar, Bapak Saudara? Benar yang pertama adalah kejujuran dalam berkomunikasi, konsisten dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip atau aturan tertentu, kepatuhan terhadap janji atau kesepakatan, berkata jujur dan berkata benar. Nah, di sini dikatakan
apa itu benar, yaitu ada 5 poin, yaitu ada kejujuran dalam komunikasi, konsisten dengan Tuhan dan prinsip. Nah, Bapak Saudara yang dikasih nama Tuhan, kalau kita benar maka Tuhan akan memberikan harta yang sesungguhnya kepada kita. Nah, jadi ketika kita sudah mempunyai kesetiaan dalam diri kita, kita mempunyai fokus dan tujuan, setialah pada tujuan itu dan lakukanlah dengan hal yang benar. Kita berjalan dengan lurus, Saudara, yaitu memberikan konsep kepada kita tentang benar melibatkan dalam kejujuran dalam diri kita. Itulah kita mempunyai integritas. Ketika kita sudah melakukan hal yang benar dan setia kepada Tuhan dan setia apa yang kita tuju, maka disitulah integritas dan kepercayaan kita itu ada. Integritas dan kesesuaian dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta yang digunakan untuk menyatakan kejujuran, ketetapan dan kesesuaian dengan realitas. Di sini kita harus memiliki 5 hal tersebut dalam diri kita, dalam kejujuran dalam berkomunikasi. Nah, jadi ketika kita sudah mempunyai kesetiaan dalam diri kita, dalam perkataan kita, dalam berkomunikasi kita, itu harus kita mempunyai kejujuran. Ketika kita sudah benar dan kita memiliki kesetiaan, apapun yang kita katakan, dari satu ini kita katakan A dan yang kedua kita katakan B, bukan dikatakan satu di sini A dan di satunya beda lagi. Nah, jadi perkataan kita itu kita harus melakukan perkataan yang benar. Ketika seperti contoh kita ada janji, kita berjanji kepada teman kita bahwa kita akan membantunya, dan seperti tugas-tugas itu saya akan membantunya. Nah, tetapi dalam hal pas waktunya kita berkata lain. Jadi dalam diri kita tidak ada integritasnya, tidak ada kepercayaan kita, karena orang lain tidak akan percaya kepada kita lagi. Karena kenapa? Ketika kita sudah berjanji dari awal dan akhirnya kita mengingkari janji itu, disitulah kejujuran kita dan integritas kita itu tidak ada. Jadi Saudara, kita bisa melihat bagaimana integritas menghadirkan kepercayaan, yaitu setia dan benar. Yaitu ada 2 hal yang tersebut bahwa kita harus tanamkan dalam diri kita, bahwa setia itu sangatlah susah dalam diri kita, dan benar dalam perkataan, berkomunikasi, berkata jujur dan konsisten itu sulit dalam diri kita. Karena kenapa? Kita membandingkan dalam perkataan orang lain. Ketika kita apa yang kita katakan tidak sesuai dengan hal yang terjadi. Nah, jadi integritas menghadirkan kepercayaan. Yang ketiga adalah tidak mengabdi kepada 2 Tuhan. Tidak mengabdi kepada 2 Tuhan. Nah, kita bisa melihat di Lukas 16 ayat 13, yaitu kesetiaan pada karir di atas kesetiaan pada nilai-nilai spiritual, konsisten pada perkataan, memiliki waktu yang tidak batas. Nah, di sini seperti Bapak Saudara, seperti penjilat-penjilat yang hadir pada orang-orang yang di atas. Nah, ketika kita bekerja kepada orang lain, kita datang kepada orang yang mempunyai perusahaan itu, kita berkata seperti ini, kita menjatuhkan orang lain supaya nama kita ditinggikan atau nama kita diangkat lebih tinggi. Nah, seperti Daniel, Bapak Saudara, di hadapan raja, di hadapan rakyat, yang mengucapkan kata-kata sama, yaitu tidak mengabdi kepada 2 Tuhan. Ketika Daniel berkata kepada raja, apa yang dikatakan Daniel kepada raja dan juga dikatakan kepada rakyatnya. Nah, jadi orang yang berkata satu di sini berbeda dan sama berbeda dengan katakan dengan A, dan di sini berkata dengan B. Artinya tidak bisa dipercaya. Di situ ketika para pemimpin, para pekerja, kita mulai suatu kerjaan, kita harus nama kita harus baik dong. Kita harus datang dan kita menemui para pembesar. Jadi kita berkata kepada bos kita seperti ini, dan kita berkata bawahan kita seperti ini supaya nama kita baik. Jadi Bapak Saudara, arti orang yang setia adalah orang yang bertahan sampai akhir dan berkata benar. Jadi ketika kita mempunyai kepercayaan dan integritas, yaitu adalah kita bertahan sampai akhir dan
berkata benar. Jadi setiap apa yang dilakukan harus benar, Tuhan akan menjawab. Ketika kita berkata benar, Tuhan akan menjawabnya. Jadi berbicara benar dan bertindak benar, dan sikap apa yang diajarkan harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita mengajarkan sesuatu hal kepada orang lain, kita harus mempertanggungjawabkan. Dan setiap pekerjaan kita jangan kita dan setiap pekerjaan kita berkata dengan hal-hal yang tidak benar. Kita menjatuhkan orang lain, kita menjatuhkan teman kita. Tapi ketika dalam dunia pekerjaan, kita harus saling menopang, kita saling menjaga. Jadi kita bangkit bersama-sama. Dari situlah orang yang akan memiliki, Tuhan akan menjawab apa yang dia inginkan. Di Lukas 16 ini, poin yang ketiga, tidak mengabdi kepada Tuhan adalah di mana kita berada, apakah ada harta sementara atau Allah yang kekal. Nah, di sini Yesus menggarisbawahi seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa Tuhan menggarisbawahi tidak seorang pun mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, saudara, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, di sini di ayat 16 juga perlu kita ketahui, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya, jika hati kita berpaut pada kekayaan dunia, maka mungkin hati kita dapat berpaut kepada Allah. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan Kristus dengan sadar mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya, kita telah berjanji mengikuti Tuhan seumur hidup kita dalam persekutuan jemaatnya. Jadi dengan demikian kita sudah memastikan bahwa Yesus Kristus saja yang menjadi Tuhan dan kita adalah hambanya yang mengabdi kepadanya. Jadi jangan kita mengabdi kepada Mammon, yaitu materi. Jadi mengabdilah kepada Tuhan. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan, disitu Tuhan akan menjawab apa yang kita inginkan. Nah, kita tidak boleh mengabdi kepada Mammon, yakni uang dan harta milik Tuhan, harta milik yang Tuhan titipkan agar kita kelola untuk memuliakan Tuhan. Nah, di sini kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan, yang artinya bahwa kita harus menunjukkan nilai-nilai moral kita kepada Tuhan, nilai-nilai kejujuran kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan harta kepada kita harus mengelolanya dengan baik. Dan di situ jangan ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita kelola dengan hal yang tidak benar. Jadi itu samanya salah, kita menentang Tuhan. Jadi ketika kita sudah diberikan berkat kepada Tuhan, kita harus mengelolanya dengan baik. Kita boleh bekerja keras dan baik dalam bidang pekerjaan. Kita adalah untuk melakukan perintah Kristus yang menghendaki kita bekerja keras dan baik, sedangkan imbalan yang kita peroleh adalah Tuhan dari yang lebih mengetahui keperluan kita agar kita dapat bergantung dari orang-orang. Maka kita tidak dapat bergantung dari orang-orang yang tidak beriman, dan kita dapat membagi kepada orang lain yang berkekurangan. Nah, di sini kita pelajari, saudara, bahwa kita boleh bekerja, tapi kita harus ingat bahwa kita harus melayani Tuhan dan kita harus mengabdi kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita inginkan, biarlah Tuhan itu yang mengaturnya. Baik dalam setiap imbalan, itu Tuhan akan menanggung imbalan kita yang apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi lakukanlah apa yang kita perintahkan, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada Tuhan dalam diri kita. Jadi jangan kita mengabdi kepada Mammon atau harta kekayaan. Urusan kita adalah mengikut pimpinan Roh Kudus dalam memilih pekerjaan yang disiapkan Tuhan bagi kita dan melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi di sini urusan kita adalah mengikut pimpinan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus memimpin kita untuk melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran Tuhan, ikutilah pimpinan itu. Jadi jangan mengikuti pimpinan harta duniawi. Jadi kita mengikuti harta duniawi, harta itu cuma sementara. Jadi ikutlah Tuhan sampai selamanya.
Tuhan akan memberikan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi saudara, bagaimana integritas menghadirkan kepercayaan? Kita ketahui ada 3 hal tersebut. Kita harus ingat dalam diri kita, yaitu setia dan benar dan tidak mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan ini mengatakan jika kita ingin percaya, jadi firman Tuhan ini mengatakan jika kita ingin kepercayaan diberikan kepada kita, harus memegang integritas, kejujuran, persatuan, perbuatan dan perkataan kita benar dan tidak mengabdi kepada Tuhan. Nah, disitulah ketika kita sudah memiliki ketika kita ingin kepercayaan kita diberikan kepada dalam diri kita, bahwa kita harus mempunyai integritas itu, yaitu setia, benar dan tidak mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, ada ilustrasi yang saya katakan. Seorang ibu menyuruh 2 orang anak untuk membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Anak pertama membaca dari awal dengan semangat. Setelah itu beberapa hari kemudian dia bosan dan memilih bermain dengan teman-temannya dan melakukan hal yang lain. Saat waktu hampir tiba, dia membaca lembar yang di belakang dan melaporkan kepada ibunya tidak ada perubahan setelah itu. Nah, di sini di sini ada seorang ibu mempunyai 2 orang anak. Nah, ibu itu menyuruh anaknya untuk membaca Alkitab, tapi anak yang pertama itu membaca cuma di depannya, dan akhirnya pas pada waktu hampir tiba, dia membaca di lembar belakang. Nah, dan anak itu tidak ada perubahan setelah itu. Dan anak yang kedua melakukan hal yang sama. Nah, anak kedua membaca Alkitab dari awal ke tengah sampai akhir, namun saudara, di lembar pertengahan itu dia mendapatkan tulisan yang berbunyi seperti ini: kamu layak mendapatkan hadiah. Nah, anak kedua itu membawa Alkitab itu kepada ibunya dan berkata, "Ibu, aku menemukan tulisan ini di lembar pertengahan Alkitab." Anak itu berkata kepada ibunya, "Apa maksudnya?" Dan sang ibu itu berkata, ibu memberikan warisan pada anak yang kedua karena anak itu melakukan perintahnya. Nah, di sini saudara, perlu kita ketahui dan pelajari cerita ini, bahwa ketika seseorang memberikan kepercayaan kepada kita, lakukanlah, jangan kita setengah-setengah. Kalau kita diperintahkan untuk membaca firman Tuhan, kita baca dari awal sampai akhir dan pertengahan. Nah, jangan seperti anak yang satu tadi, dia membaca cuma dari awal dan akhirnya doang. Dari pertengahan itu dia tidak tahu bahwa ada tulisan bahwa semua harta akan diberikan kepadanya. Jadi perlu kita ketahui, jadilah orang yang punya integritas dalam diri kita, dan kita akan percaya kepada orang. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, bahwa integritas itu harus ada dalam diri kita. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dari kami. Terima kasih Tuhan bahwa telah mendengarkan firman-Mu, yaitu bagaimana integritas menghadirkan kepercayaan dan kita dalam kami Tuhan, setia dari awal sampai akhir, dan berkata benar dalam hadapan-Mu. Kami Tuhan ingin mengabdi kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dalam firman Tuhan menyampaikan berkat dan menjadi terima dalam kehidupan setiap hamba dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terpujilah nama Bapa selamanya, dalam firman Tuhan bertumbuh dalam diri kami Tuhan. Terpujilah namamu, hanya dalam namamu Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin.